Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah dalam Tuhan Yesus yang siap. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema timbul seperti emas. Di sini ada Bapak William dan Ibu ya yang akan bersaksi nanti bersama kita bagaimana mereka bangkit dari titik nol, titik minus, membangkitkan usaha mereka dan sekarang diberkati Tuhan. Kita akan dengar kesaksian mereka nanti, tapi kita akan saat ini diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana engkau timbul seperti emas. Emas adalah prosesnya itu berat. Kalau mau jadi emas, mau dipanaskan, mendidih 1046 derajat Celcius. Sangat panas 1000 derajat. Air mendidih itu hanya 100 derajat Celcius. Tapi kalau mau jadi emas, saudara harus mau diproses dengan lebih berat lagi. Saudara, emas harganya naik terus. Makanya banyak orang investasi ke emas. Kenapa? Karena emas semakin hari semakin naik. Saya ajak sama-sama kita belajar firman Tuhan dari Ayub 23 ayat yang ke-10 sebagai pembuka bagi kita. Ayub 23 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca Ayub 23 ayat yang ke-10. 1-2 ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub diuji dalam dua sisi. Yang pertama ada kata ujian dari Tuhan untuk menaikkan iman kita, menaikkan kapasitas kita, membangun kita. Satu lagi namanya pencobaan dari iblis untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita. Dalam menghadapi persoalan, kita bisa aja menghadapi dalam dua sisi. Sisinya Tuhan diizinkan Ayub menderita untuk menguji iman dia. Karena iblis berkata kepada Allah, coba buat dia susah, coba dia buat sulit. Apakah dia masih menyembah engkau? Apakah dia masih setia kepadamu? Allah berkata kepada iblis, silakan. Tapi satu yang tidak bisa kau lakukan, jangan ambil nyawa Ayub. Saudara, Ayub mengalami yang namanya kematian anak 10. Tidak mudah kematian anak 10, satu aja sudah susah bukan main. Kemudian dia mengalami yang namanya barak atau namanya bisul, kanker kulit di sekujur tubuhnya. Kemudian hartanya semua habis. Bukan lagi nol, minus. Terbakar semua habis. Sahabat-sahabatnya merendahkan dia, mengolok-olok dia. Dan istrinya merendahkan iman dia. Artinya apa? Bertubi-tubi tantangan yang dialami Ayub. Tapi lihat, Ayub berkata, dia timbul seperti emas. Dia tidak menyerah. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan. Dalam hal itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa tantanganku berat. Dia nggak bilang begitu. Dia nggak bilang, kenapa sulit hidupku Tuhan. Dia nggak bilang, padahal aku sudah ibadah. Aku sudah saleh. Aku sudah memberi. Aku sudah murah hati. Tapi kenapa ini yang kualami? Ingat, sama orang baik kadang diizinkan Tuhan yang buruk datang. Tetapi yang buruk itu seizin Tuhan, bukan rencana Tuhan. Kemiskinan bukan rencana Tuhan. Kegagalan bukan rencana Tuhan. Itu seizin Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan kepadamu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan bagimu, rancangan penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Tapi kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, aku mengalami kesusahan, aku mengalami kesulitan. Aku hanya berkata kepadamu, hadapi, responi dengan benar sebagaimana Ayub.
Aku percayalah tidak adalah sesakit Ayub di ruangan ini. Nggak adalah yang sesakit Ayub di ruangan ini. Aku percaya terlalu berat penderitaan Ayub. Coba kita lihat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 dan 22. Bagaimana dia meresponi anaknya 10 mati. Ini sering dituliskan di kuburan. Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu sering sekali di makam. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Artinya dia tidak membawa apa-apa lahir, tidak membawa apa-apa kembali. Jadi ingat itu saudara. Saudara lahir tidak bawa apa-apa. Saudara pulang ke rumah ke sorga tidak bawa apa-apa. Jadi jangan terlalu kau cintai dunia ini. Karena akhirnya semua yang kita dapat di dunia ini tidak satu pun yang bisa kita bawa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba sama-sama katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1, 2 ya. Yang di balkon sama yang di belakang lebih kuat lagi, 1, 2 ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Enak kita mengucapkannya, tapi berat melakukannya. Kalau aku sebagai pendeta, Anda diizinkan Tuhan kematian anak 1, saya tahu sangat berat. Berapa banyak di antara saudara kehilangan HP aja udah langsung stres. Kehilangan HP, lagi sedang makan-makan, kemudian buru-buru. HP ku, putar. Cepat. Dia yang ketinggalan, yang bawa sepeda motor, yang dia penting cepat. Kayaknya kalau udah kehilangan HP kayak mau mati kita. Siapa di antara saudara walaupun kehilangan HP, tetap engkau berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Siap? Ketika kehilangan HP, ada loh orang kehilangan HP dia begitu histeris. Kehilangan istri biasa aja. Kalau ada cowok yang memutuskanmu, ayat ini cocok samamu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mana tahu ada si lamhot yang mengancammu. Kutinggalkan kau, aku putuskan kau lamtiur. Si lamhot memutuskan si lamtiur. Lamtiur ingat ayat hari ini. Tuhan yang memberi lamhot, Tuhan yang mengambil engkau lamhot. Pulanglah kau ke rumah Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga engkau bukan mental yang cengeng kalau engkau diputuskan. Ingat ya, kalau ada yang memutuskanmu, gak perlu kau mengemis cintanya. Ingat, gak perlu kau mengemis cinta orang. Ingat anak gadis, engkau adalah kodrat yang dicintai. Harus lebih kuat cinta laki-laki itu samamu daripada cintamu. Walaupun kau lihat muka si Robert kayak truk, tapi kalau dia sangat mencintaimu, truk itu yang akan membahagiakanmu. Daripada kau lihat mungkin mobilnya Rolls Royce, mobil-mobil mewah BMW, saya katakan tidak. Dengar, ini prinsip paham kita. Makanya kita lega. Coba tangan kalian semuanya genggam. Berat, betul? Lebih kuat lagi. Coba lepaskan. Inilah artinya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh, latihan semua begini. 1, 2 ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin. Nah, jadi kalau cowokmu nanti diambil kuntilanak, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nggak perlu kau nangis. Ya 3 tetes bolehlah. Tapi dia nggak boleh sampai kau mogok makan, sampai mogok kau apa, udahlah. Dia bukan yang terbaik yang Tuhan beri kepadamu. Ada yang terbaik. Saudara, ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, dikatakan ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub meresponi masalah itu tidak berbuat dosa.
Bukankah kadang-kala ketika ada masalah kita berkata, kenapa begini nasibku? Kenapa begini sulit usahaku? Kenapa aku hancur kali? Kenapa aku dilahirkan dari keluarga miskin? Ingat, kalau engkau lahir dari keluarga miskin, jangan salahkan siapapun. Tapi salahkan dirimu kalau engkau mati miskin. Ini dalam. Jangan salahkan siapapun kalau engkau lahir dari keluarga miskin. Karena engkau tidak bisa memilih engkau lahir dari siapa. Tapi salahkan dirimu kalau kau mati miskin. Artinya apa Pak Pendeta? Artinya Tuhan tidak memberikan engkau miskin. Ingat doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Apa arti miskin? Makanan gak cukup. Kenapa engkau miskin? Mungkin malas. Kenapa engkau miskin? Mungkin sedikit tantangan langsung menyerah. Sedikit kesulitan langsung menyalahkan Tuhan. Tidak mau bangkit lagi. Orang benar 5 kali jatuh, 6 kali bangkit. 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Never give up. Tidak boleh menyerah. Kalau mau berhasil saudara harus ulet. Tangguh, tidak mudah menyerah. Jangan jadi mental strawberry. Saudara lihat akhirnya Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Dalam meresponi hilangnya harta, habis semua. Bukan lagi nol, minus. Anak-anak mati semua. Saudara lihat apa yang dibuat Tuhan kepada orang yang meresponi benar. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya yang mengolok-olok dia. Ingat, kalau ada yang membencimu, berkati dia. Tuhan semakin berkati engkau. Itu yang dilakukan Ayub setelah dia memberkati sahabat-sahabat yang mengolok-olok dia. Apa yang dibuat Tuhan? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hartanya habis, dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya habis, dikembalikan 2 kali lipat. Lebih cantik daripada sebelumnya. Istrinya dikembalikan? Gak boleh ya, istri tetap 1. Gak boleh dikembalikan 2 kali lipat, gak boleh. Karena hukum Kristen hanya 1. Saudara, kenapa Ayub hebat dalam penderitaan? Karena dia tidak punya mental strawberry. Generasi strawberry. Coba kita lihat. Saya terangkan sedikit ini supaya saudara bukan menjadi generasi strawberry. Adakah ciri-ciri ini ada padamu? Gen Z itu rata-rata umur 12 sampai 27 tahun. Ciri-cirinya mudah rapuh. Mudah bilang stres sekali aku. Yang ketawa ini pelepasan ini saudara. Ya stres sekali aku, stres sekali aku. Pokoknya gak pernah kau jumpai dia gak stres. Selalu stres. Mudah menyerah. Lembek. Sedikit aja tantangan, aku gak bisa. Ditolak skripsinya oleh dosen 10 kali. Gak kuteruskan itu. Kau yang gak wisuda. Baru lamar kerjaan 5 lamaran. Menyerah. Enggak laku, enggak diterima 5, buat 50. Kalau 50 pun enggak ada yang manggilmu, buat 500. Udah 500 lamaran, enggak ada yang manggilmu. Pertanyaan, kualitas apa dirimu? Sampai memanggil interview pun enggak ada. Ciri-ciri generasi strawberry, lembek. Enggak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Sikit-sikit minta healing. Kalau minta healing sekali setahun aku masih oke lah. Ini enggak, baru sekali 3 hari. Healing yuk, ya Tuhan. Beratlah cowok membawamu betul. Lebih berat modal lah mencintaimu. Sikit-sikit pening kali kepalaku, healing yuk. Healing itu ya bukan bicara tempat. Healing itu bicara cara pandangmu. Bisakah healing di paret-paret? Bisa. Bisakah orang stres di Bali? Bisa.
cara pandang. Bisakah orang healing lihat pohon pisang? Bisa. Bisakah orang pergi ke Tanah Toba? Stres sekali aku. Cara pandang. Apakah saudara yang sikit-sikit ada tekanan healing? Apakah saudara orang yang egois? Cuma mementingkan keuntungan diri sendiri. Ini generasi strawberry. Pokoknya aku untung. Bagaimana aku untung? Apakah saudara orangnya adalah mengawang-awang? Kebanyakan main HP. Banyak mimpi, sedikit aksi. Muka kayak security, hati Hello Kitty. Saudara, sikit-sikit ada orang yang perangan-angan, percendol. Artinya apa? Banyak kali impiannya. Aku rencananya mau buka usaha loh. Buka usaha. Sejak 10 tahun yang lalu kau dengar itu terus kalimat dia. Aku rencananya. Udah kau mulai? Belum, rencana aja, rencana. Kan capek kau mendengar rencana orang tapi nggak melakukan. Sikit-sikit dia selalu. Impiannya banyak. Lebih bagus sedikit impian, banyak aksi. Ya, hindari cowok-cowok yang terlalu banyak. Nanti kita kalau punya rumah, kita nggak boleh hanya modal-modal rumah yang sederhana. Kita harus yang besar 2000 meter. Tapi dia bangun dari pagi pun jam 8 pagi. Impiannya mau 2000 meter. Akhirnya dia yang di meter, betul nggak saudara? Masuk kuburan. Sakit loh, terlalu tinggi impian, tapi nggak dapat apa-apa. Lebih bagus sedikit impian, tapi engkau beraksi. Ada orang seperti itu, selalu impian terus. Nggak pernah, aku rencana mau buka usaha, rencana. Oke lah, jumpa lagi, ya rencananya begitu. Pening kepala kau. Hanya rencana-rencana aja kerjamu. Saudara, orang yang beriman itu berbuat. Iman tanpa perbuatan kosong dan mati. Saudara harus action. Harus berani rugi. Berani gagal. Berani mencoba. Nggak ada lagi alasanmu. Tidak bisa apapun zaman now. Semua sudah ada di sini. Mau jual apapun di sini ada. Jual diri pun di sini ada. Betul? Semua di sini ada. Apapun ada. Saudara harus gunakan ini menjadikan saudara lebih baik. Jangan hanya joget-joget aja kau di TikTok itu. Tapi gunakanlah TikTok itu jualan. Ayo. Aku udah laku ini. Oh haleluya. Ayo bu. Tapi jangan pula nggak ada yang hanya menawar-nawar dia nggak jadi beli. Ibu ini nawar-nawar terus lo nggak beli-beli. Nggak boleh. Saudara namanya pun pembeli adalah bos. Ada orang yang boros. Traktir orang makan, wah ceweknya traktir makan. Kalau engkau lagi masih dibiayai orang tua, tahu diri. Bilang sebelahnya, tahu diri. Boleh mentraktir, tapi udahlah, yang bisa biasa aja. Jangan terlalu mewah-mewah kali, ngasih kado pun jangan terlalu mewah-mewah kali. Itu masih uang orang tuamu. Nggak akan bangga cewek ditraktir cowok pakai uang orang tua. Dan kau pun cewek jangan bucin. Jangan, dia belum kerja. Sewajarnya lah dikasih kado. Saudara, ada juga orang generasi strawberry keras kepala. Selalu diingatkan dilawan. Ayo bang, rajin bang, malas. Ayo bang, mandi berbersih, bau terus. Gimana lah kau menikahi seorang cowok yang keras kepala? Bang, tidur cepat bang, tetap jam 2 pagi, jam 3 pagi. Mau jadi apa? Saudara, kita lihat contoh, ada namanya Olivier Bernhard. Olivier Bernhard, nah itu ada contohnya ya, bola kristal dan bola karet. Ini contoh dulu, bola kristal. Bola kristal kan terbuat dari kaca. Kalau kita lemparkan ke bawah langsung pecah. Bola basket, kita lempar makin kuat, bam, dia makin tinggi. Makin kuat kita sepak bola kaki, maka dia makin jauh. Makanya beberapa di antaramu harus disepak kuat-kuat. Enggak, ada enggak kau jumpai orang disepak dulu baru bergerak? Ada enggak saudara dengar kalimat, kutuncang lah kau ya. Itu bukan Alkitabiah ya. Maksudnya ini adalah bicara kesulitan, bantingan, bam, itu yang membuat kau naik.
aku bisa khotbah tentang pernikahan dan keluarga. Karena aku dibanting Tuhan di dalam pernikahan. Saya jadi berkat. Saya mengerti memperbaiki pernikahan yang hancur. Karena saya mengalami itu. Saya mengerti bagaimana parenting yang benar, mendidik anak. Karena aku pernah gagal mendidik anak yang benar. Walaupun pendeta. Aku mengerti bagaimana mengelola keuangan walaupun tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Ada tim-tim yang membantu. Karena kami suami istri pernah gagal membayar cicilan ke bank. Sampai bermohon ke bank Mandiri. 1 tahun, tolonglah kasih waktu 1 tahun. Tolong ingat, kalau engkau punya pinjaman harus begitu. Kami datang merendahkan hati, bermohon. Tapi kami belajar. Sehingga di lewat pelajaran itu keuangan kami terus naik dan naik dan naik. Justru kesulitan itu membawa kami naik menjadi emas. Saya ajak semua sama saudara, kita belajar dari seorang Oliver Benhart. Next, Oliver Benhart adalah seorang yang penemu sepatu on cloud, berjalan di atas awan-awan. Jadi ketika dia menemukan sepatu, dia membuat selang di alas sepatunya. Kemudian ditawarkan kepada merek Nike. Perusahaan Nike menolak. Karena gak mungkin laku itu. Tapi dia terus berjuang. Ditertawakan, dia terus berjuang. Ada investor yang menggunakan merek dia. Sekarang aset perusahaan dia hampir 200 triliun. Dari manakah mulainya? Dari mulai ditolak, dicibir, direndahkan. Impianmu mungkin ada orang yang merendahkan engkau. Tapi kalau engkau konsisten, disiplin, engkau hebat. Jangan izinkan perkataan satu orang menjatuhkan engkau, menggagalkan engkau. Tuhan menyertai engkau. Saudara, berikutnya bagaimana kita melihat Ayub mengalami musibah hebat tapi tangguh. Sampai terduduk seperti itu banyak bara api. Saudara, begitu beratnya. Tapi Ayub yang dilakukan dia yang pertama. Berelasi akrab dengan Tuhan. Ini yang pertama. Kalau engkau mau bangkit dari kesulitan, kejatuhan, kehancuran. Baik hubungan pernikahan. Baik masalah kesehatan. Baik keuangan, baik usaha, pekerjaan. Apapun sumber pemulihanmu berasal dari Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tuhan adalah kekuatan kita. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Maka dia kuat karena dia membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Ayub 1 ayat yang pertama dikatakan. Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di Ayub pasal yang ke-29 ayat yang keempat saya akan bacakan. 29 ayat 4 sama-sama baca. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku terus. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Kapan Ayub bergaul akrab dengan Tuhan? Ketika apa? Remaja, ketika masa remaja dia sudah terbiasa bergaul akrab dengan Tuhan. Makanya belajar dengan Timotius juga. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah apa dikatakan? Mengenal kitab suci. Yang dapat memberi apa? Hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan, Timotius masih remaja, dia sudah mengembalakan gereja besar di Efesus. Usia dia baru belasan. Dengar anak-anakku yang usia sudah 20, engkau seharusnya sudah menghasilkan. Ya, kalau engkau sudah usia 20, engkau sudah masuk usia menghasilkan. Tanamkan di hatimu. Tidak lagi minta uang terus kepada orang tua. Mungkin karena ada bidang-bidang pendidikanmu yang masih sedang kau selesaikan, okelah. Tapi enggak boleh berlama-lama. Kalau saya sejak kuliah, saya sudah mencari nafkah.
Karena saya anak yatim. Saya harus mengajar ke Soposurung, sekolah TB Silalahi. Saya pulang pergi, saya ngajar sambil kuliah kedokteran. Sampai saya pingsan di kamar mandi. Ujian kedokteran, ambil lagi les di Medika. Privat les lagi ngajari orang biologi kimia. Itu hidup saya. Susah. Tapi saya tahu kesusahan itu mengajari saya waktu. Mengajarkan saya arti hidup. Mengajari saya yang namanya pengorbanan, kesabaran, ketekunan. Tidak ada orang yang langsung berhasil instan. Yang ada kopi instan, yang ada mie instan. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan disiplin dan konsisten, pasti berujung berhasil. Yang paling penting engkau disertai Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap saudara, ayo berubah hidupmu. Ketika engkau merasa jatuh dan lemah, jangan menyerah. Tuhan belum menyerah dengan keadaanmu. Robah. Tapi kalau pola hidupmu dan cara hidupmu masih nggak tertib, asal-asalan bergaul, masih nongkrong di kedai kopi sampai jam 1 pagi, main game sampai jam 2 pagi, nggak usah kau tanya ke saya kayak mana masa depanku. Langsung ku jawab, Madesu, masa depan suram. Tapi kalau engkau rajin cari Tuhan, rajin disiplin belajar, jatuh bangkit. Anak Tuhan tidak ada gagal. Katakan anak Tuhan tidak ada gagal. Lebih kuat, anak Tuhan tidak ada gagal. Yang ada berhasil atau belum berhasil. Ingat, kalau engkau belum berhasil, belajar. Belum berhasil, belajar. Belum berhasil, belajar. Pasti engkau akan berhasil. Karena itu janji Tuhan. Anak Tuhan kepala tidak ekor. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Tidak pengemis. Anak Tuhan. Anak Tuhan pemberi. Maka Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Saudara, saya mengajak setiap saudara bangun akrab dengan Tuhan. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Setelah engkau melakukan segala sesuatu, jangan andalkan kekuatanmu. Berserah kepada Tuhan. Hasil akhirnya Tuhan yang campur tangan. Yang penting Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakan sekuat tenaga. Mungkin engkau CS di mall sambil kuliah. Very good. Berapa banyak anak mahasiswa dari Nias sama dari Samosir, Tanah Batak di rumahku. Rasaku lebih 50, 60 ramai sekali. Orang tuanya gak biayai. S1, S2. Mereka datang kemari. Tidak dibiayai orang tua apapun. Mereka tamat sarjana. Kenapa? Mereka belajar. Mereka gunakan waktu mereka. Mereka pagi kerja, sore kuliah. Lihat, banyak kita jumpai orang Tionghoa, Chinese, beberapa sekolah, banyak juga orang Batak. Pagi mereka kerja di bank, sore mereka kuliah jam 6 sampai jam 9. Itu saya lewati. Orang yang sukses itu, orang yang tahu sakit. Sakitmu itu jadi pelajaran bagi dirimu. Yang ketiga, terakhir, beriman rancangan Tuhan yang terbaik bagimu. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan rancangan terbaik bagimu. Tuhan gak merencanakan engkau rugi, Tuhan tidak merencanakan engkau miskin, Tuhan tidak merencanakan engkau gagal. Aku hanya berkata, rancangan Tuhan indah bagimu. Kalau engkau dalam kesulitan saat ini, jangan putus asa. Bangkit, semangat. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak William. Kita tepuk tangan buat Bapak William. Silakan. Ini adalah keluarga Bapak William dan bersama dengan Ibu. Bapak William ini adalah pengusaha Sibolang durian. Tahu Sibolang durian? Ayo, siapa yang tahu Sibolang durian? Nah, Bapak William lah ownernya dan nanti dia bagaimana menceritakannya. Saudara yang pernah ke Champion KP yang banyak bola-bola Dr. Mansur. Lagu-lagu Batak, penyanyi-penyanyi, artis-artis rohani Batak numpuk semua situ. Nah saudara, beliaulah dan ibu menjadi pengelola yang dipercayakan Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian Bapak
Dan ibu bila perlu nanti bagaimana mereka dari proses Tuhan yang berat, mereka dipakai menjadi berkat. Silakan Pak. Salam. Ya. Salam. Ya, terima kasih Pak buat undangannya. Ya, perkenalkan nama saya William Atapari. Saya owner Sibulang Durian. Saya punya 1 istri, 2 putra dan 1 putri. Ya, sebenarnya kalau cerita kehidupan saya lumayan panjang, tapi saya persingkat. Jadi dulu orang tua saya itu seorang tukang jahit dan seorang tukang bangunan. Kehidupan kami gak begitu enak, makan aja susah. Tahu ya, yang tukang bangunan pasti ngerti, kadang-kadang ada job, kadang-kadang enggak. Jadi setelah itu saya kuliah dengan biaya sendiri. Setelah kuliah saya punya impian mau ke luar negeri, tapi orang tua enggak punya uang. Caranya gimana ya? Rupanya saya temukan cara, saya harus kerja di kapal pesiar, bisa jalan-jalan, bisa dapat duit. Saya bekerja di kapal pesiar itu lebih kurang 3 tahun. Setelah 3 tahun panggilan untuk berusaha, untuk berbisnis tuh kelihatan terus ada di telinga saya. Jadi saya pulang, saya melakukan beberapa bisnis, banyak yang gagal, saya bangkit. Ada satu bisnis yang membuat saya bertobat. Saya bersyukur bisnis itu membuat saya hancur sehancur-hancurnya. Hanya setahun itu saya makan 2 kali sehari. Sampai pernah satu titik gak ada duit sama sekali. Saya suruh adik saya untuk meminjam ke A, B, C sampai Z. Ternyata gak dapat satupun, hanya untuk makan aja. Untuk makan, saya gak punya duit lagi saat itu. Mujizatnya, pulang dengan tangan kosong, adik saya pas mau pulang ke rumah ditabrak mobil. Itu tapak kakinya terbelah. Akhirnya singkat cerita, yang nabrak mau bertanggung jawab pengobatan berjalan. Malamnya, saya ambil uang untuk beli nasi, tetap 1 bungkus bagi 2. Biasanya 1 bungkus bagi 2 sama adik saya itu. Itu kami lakukan selama setahun. Setelah makan, saya bercanda sama adik saya. Seandainya kamu tidak ditabrak mobil hari ini, kita malam ini nggak makan. Wah, mulai dari saat itu saya harus hidup benar, hidup mencari Tuhan, hidup kudus. Saat itu saya belum menikah. Setelah beberapa usaha yang saya jalani, saya menikah. Saya pilih usaha Sibolang aja untuk yang saya ceritakan, karena di sini banyak ujian-ujiannya, banyak mujizat Tuhan juga yang terjadi. Jadi waktu Sibolang itu mau kami bangun, saya dan istri berdoa. Isi doanya simpel gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan usaha ini berhasil dan beruntung, tolong permudahkan dengan segala cara. Karena saya nggak punya pengalaman di durian. Jadi semuanya berjalan dengan mulus. Ya, baru di tahun pertama, gimana caranya untuk mengajak customer datang, terakhir berhasil dengan mungkin yang pernah tahu promo makan durian sepuasnya. Semua orang datang makan, orang ketawa mau makan sebanyak-banyaknya, di sudut saya menangis. Karena apa? Karena promo itu hanya rugi. Saya harus mencari customer, paling nggak tahu loh di Iskandar Muda tuh ada orang yang jualan durian. Setelah setahun kami hitung-hitung sama istri, ternyata ruginya sangat besar, sampai-sampai simpanan kami habis. Dan yang terakhir saya ingat,
saya bayar durian pakai kartu kredit. Saking gak adanya uang simpanan. Padahal di saat sebelum kami buka durian, ya usaha-usaha yang lain oke lah, udah tenang gitu. Secara manusiawi, wah ini usaha gak bener nih. Bukan dapat duit, tapi bikin rugi jumlah yang besar. Tapi kami merenung sama istri berdoa. Dalam doa itu Tuhan nuntun, kamu harus perbaiki sistem. Kamu harus perbaiki A, B, C, D. Sebenarnya dari istri saat itu mau menyerah. Aduh udah enak-enak usaha yang lain, kok milih durian pula. Tapi apa? Janji Tuhan, saya kenal Tuhan karena udah hidup dalam Tuhan, saya kenal loh. Tuhan, saya dulu awal buka usaha ini, saya tuh doa sama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan keuntungan bukan kerugian. Di tahun kedua dengan sisa-sisa tenaga saya perbaiki semua A, B, C, D. Mujizat Tuhan terjadi. Di tahun kedua Tuhan ganti yang rugi dalam jumlah besar itu plus keuntungan yang jumlah sangat besar. Di tahun 2 diganti. Di tahun ketiga ujian itu dikendaki Tuhan lagi. Ujiannya apa? Orang keuangan saya menggelapkan uang dalam jumlah yang besar. Kembali lagi hati kami berdua itu sangat marah. Walaupun itu masih keluarga. Suara iblis itu membisik seperti gini. Kamu bunuh aja dia. Kalian udah hidup dalam Tuhan. Tapi suara iblis itu terus nih menuding. Bunuh dia, benci dia. Tapi saat itu saya berdoa, istri berdoa. Kami ampuni. Sampai berbulan-bulan. Sampai supaya pengampunan itu betul-betul tuntas, enggak setengah-setengah. Mungkin saya di sebelum-sebelumnya ditipu 10, 20, 50 juta mungkin gampang ngampuni. Coba dalam jumlah M. Mau nggak kamu mengampuni? Tapi saya mau taat, istri mau taat sama Tuhan. Ujian tuh nggak gampang, membuat kami naik. Enggak, biasanya kita kalau ujian kan nggak mungkin flat aja. Kalau kita lulus, kita akan dinaikkan. Mujizat Tuhan terjadi lagi. Profit yang nggak pernah kami bayangkan, nggak pernah kami pikirkan, itu terjadi di tahun keempat. Memang kalau Tuhan mau menolong kita dalam tempo yang sangat sesingkat, kita kan kagum loh. Kagum, saya pribadi kagum. Tuhan kok baik kalilah Tuhan. Gak pernah loh kami memikirkan profit segini, keuntungan segini. Tapi Tuhan sediakan untuk kami. Setelah usaha ini berjalan terus, kami mulai mengekspansi untuk ekspor daging durian. Ekspornya itu ke Malaysia, ke China. Karena di tahun 2021 Indonesia sudah boleh mengekspor daging durian ke China. Jadi saat itu, wah ini kesempatan nih. Saya siapkan perizinan dan tempat semua. Di tahun pertama, yang namanya nyari buyer atau pembeli itu sangat-sangat sulit. Kami menggunakan cara A, cara B, daftar ke ada situs apa yang menyediakan informasi buyer, nyatanya nggak gampang. Sampai kami di tahun kedua, mau lanjut nggak ini ya? Karena tempat saat itu kami masih sewa, karyawan dan lain sebagainya, nggak ada pembeli, aktivitas apa yang ada. Tapi saat itu saya nyanyi dengan iman. Itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti memberikan buyer di waktu yang tepat. Mulai di tahun kedua di bidang ekspor itu kami disediakan satu pembeli.
Jadi 1 bulan 1 kontainer. Kalau daging durian tuh 1 kontainer tuh 27 ton dagingnya aja. Pada saat berjalan itu udah mulai ekspor 1 kontainer, kadang 2. Ujian apa lagi yang terjadi? Tempat pengolahan durian saya terbakar di depan mata saya. Wah, secara apa? Sedih gitu. Tapi mulut saya ngucapin gini, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Itu yang saya ucapkan. Saya nggak tahu, saya tahu setiap proses, setiap ujian itu, waduh, nggak gampang melewatinya. Tapi saya harus berkatakan, Tuhan baik. Tuhan pasti punya rencana yang indah sama hidupku. Setelah ini terbakar, saya mulai mengganti beberapa pembeku dan saya menambah mesin. Nggak jauh dari situ, yang dulunya nyari pembeli aja sulit, yang 1 kontainer 1 bulan, pembelinya bilang kami butuh 7 kontainer dari 1 buyer. Mau nangis enggak? Dulu sulitnya nyari pembeli. Tiba-tiba Tuhan sediakan begitu banyak. Sanggup enggak? Saya meyakini setiap proses ujian itu Tuhan akan menguatkan kita. Karena enggak mungkin dari awal tiba-tiba permintaan segitu banyak. Secara tenaga, secara apa enggak sanggup. Tadi saya waktu di awal ibadah, saya doa. Saya teringat 20 tahun yang lalu saya ibadah di Medan Plaza dulu. Saya ingat seperti kalian lah, salah satu jemaat di situ yang dulu saya naik sepeda motor tuh mogok setiap mau jalan tuh harus disorong dulu. Saya ingat anak-anak muda di sini. Dan tadi nggak tahu, Tuhan bilang gini loh, ada beberapa jemaat di sini yang akan menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang, menjadi terang, biar orang lain melihat, oh orang yang nyembah Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, ada satu jaminan keberhasilan dan keselamatan. Saya berhasil sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan, dan bedanya sama teman-teman yang berhasil karena kekuatan diri sendiri atau karena keberhasilan karena di luar Tuhan, salah satunya damai sejahtera. Kejarlah itu. Banyak yang berhasil, banyak duit, tapi gak ada damai sejahtera yang dirasakan. Itu bedanya. Saya berdoa bagi teman-teman di sini, adik-adik, ya yang seumuran saya, masih ada waktu kok untuk berhasil lebih dan lebih lagi. Saya senang tuh, hiduplah dalam Tuhan. Ya, apapun rencana kalian ke depannya, mau jadi pegawai, biarlah menjadi pegawai yang terbaik, jadi pengusaha yang terbaik. Ya, hidup taat, kudus di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya rasa itu aja Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu Tuhan